Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Mama muda ini mencoba meminta segelas air putih di restoran yang penuh dengan tamu. Tapi ditolak oleh pegawai resto. Setelah itu, terjadilah hal yang membuatnya menyesal. Konsekuensinya tak disangka bisa begitu cepat. Itu adalah sebuah resto makanan cepat saji. Karena terletak di pusat kota yang ramai, usaha resto itu pun sangat ramai. Suatu hari, sambil menggendong bayinya, seorang mama muda ke resto itu untuk membeli minuman buat bayinya. Namun ia melihat resto itu penuh dengan minuman dingin seperti Coke, Sprite, dan minuman dingin lainnya tidak baik untuk bayi. Ia melihat-lihat lagi sekeliling dan melihat ada sebuah water fountain yang berisi air murni dan cocok untuk bayi. Lalu ia menghampiri pelayan restoran. "Selamat pagi, apa boleh saya minta segelas air putih?" Pelayan memandangnya sejenak sambil berkata, "Mana gelasnya?" Mama muda itu tertegun dan dengan cepat berkata, "Maaf, saya tidak punya gelas." "Tidak bisa kalau begitu," kata si pelayan singkat. "Tolonglah Nona, apa tidak boleh menggunakan gelas resto? Jangan khawatir, aku bayar." Mama muda itu terus memohon, "Bayi ini benar-benar haus Nona." "Kamu beli minuman saja," kata si pelayan dengan nada ketus. "Tapi bayi tidak boleh minum soft drink. Tolonglah, berikan aku segelas air putih saja," kata mama muda dengan suara sedikit bergetar. Kali ini pelayan tidak menggubrisnya dan berpaling melayani pelanggan berikutnya. Pada hari itu, sesampainya di rumah dan ketika sedang ngobrol dengan tetangganya, mama muda itu sedikit bercerita tentang hal yang dialaminya pagi itu. Setelah mendengar peristiwa yang dialaminya, tetangganya tampak marah. "Keterlaluan resto itu, mulai hari ini aku tidak akan ke resto itu lagi." "Iya, aku juga tidak akan ke sana lagi," kata yang lain. Usai ngobrol, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tetangga si mama muda adalah seorang guru SMA, dan kebetulan sekolah tempat mengajarnya tepat berada di samping resto makanan cepat saji itu. Keesokannya, usai pulang kerja, tetangga dan rekan-rekannya pun berbincang-bincang tentang pengalaman yang dialaminya. Dan setelah mendengar kejadian tersebut, mereka pun merasa geram. Keterlaluan sekali, masa segelas air putih saja nggak dikasih? Resto seperti ini lebih baik bangkrut. "Iya benar tuh, sumpahin bangkrut aja," timpal yang lain. Dan saat berbincang-bincang dengan siswa, para guru pun menyinggung kejadian itu. Kemudian berpesan, sebaiknya kalian jangan terlalu sering nongkrong di sana. Para siswa pun membicarakan hal itu usai pulang sekolah. Dan di akhir cerita, mereka mengatakan, "Guru kita berpesan jangan terlalu sering nongkrong di resto itu lagi." Seperti biasa, resto makanan cepat saji itu selalu buka setiap pagi, siap menyambut kedatangan tamu-tamunya. Hanya saja, tak ada yang tahu secara pasti, dan entah sejak kapan resto itu mulai sepi pengunjung. Tidak seperti dulu yang selalu ramai dan syarat tamu di setiap meja, terutama malam minggu. Para siswa yang masih mengenakan seragam sekolah selalu antri panjang di depan loket. Tapi sekarang, tidak lagi terlihat bayangan anak-anak muda di dalam resto kegemaran anak-anak muda itu. Kalau siswa yang jarang ke sana mungkin masih bisa dimaklumi ya, tapi tak disangka bahkan pengunjung atau tamu lain juga jarang ke resto itu lagi. Kadang-kadang ada juga yang berkunjung ke resto itu untuk membeli paket bawa pulang. Jarang ada yang duduk berlama-lama di dalam resto. Terlihat jelas suasana resto itu sunyi senyap. Demi memperbaiki kondisi itu, pihak resto pun meluncurkan cukup banyak program untuk menarik tamu. Misalnya, hadiah untuk tamu yang makan di tempat, paket diskon, souvenir, dan semacamnya untuk memikat tamu. Namun program-program itu hanya bisa meramaikan sementara dalam waktu singkat. Karena tidak lama kemudian, resto itu sepi kembali. Dan perlahan-lahan, banyak pemilik baru membuka restonya di pusat kota itu. Di kiri kanan maupun di seberang resto yang pernah berjaya di masa lalu itu, berjajar resto maupun kafe atau tenda makanan. Otomatis, lambat laun resto lama itu pun semakin terpuruk.
Akhirnya secara perlahan tapi pasti, resto yang pernah berjaya di masanya itu pun gulung tikar. Ketika karyawan resto berkemas dan hendak pergi, mereka tidak pernah menyangka bahwa akhir dari kemalangan itu berawal dari dinginnya segelas air putih. Tak disangka, hanya karena segelas air putih bisa menyebabkan sebuah resto yang awalnya selalu ramai itu akhirnya gulung tikar. Meskipun sulit untuk dipercaya, tetapi bagaimana sikap Anda terhadap orang lain, maka balasan yang Anda terima juga akan seperti itu. Antar orang itu saling bertimbal balik. Selama kita saling menghargai dan menghormati, peduli dan bersimpati, yakin lingkungan masyarakat yang dingin ini sedikit demi sedikit akan berubah. Sekali lagi, bagaimana sikap Anda terhadap orang lain, maka seperti itu jugalah yang akan Anda terima. Selalu berbuat baik dan peduli tidak akan merugikan Anda sedikitpun. Sebaliknya, justru itu adalah tabungan berkah yang pasti bermanfaat untuk Anda di kemudian hari.